Nih, masuk nih, ini inti kita. Excellent service. Kita mau memberikan pelayanan yang maksimal, apalagi kita bergerak di bidang jasa. Jasa ini benar-benar yang kita tidak bisa ukur dan kita tidak pernah tahu apakah orang itu nyaman, apakah orang itu akan tetap bertahan dengan kita atau tidak. Ya, jadi poinnya yang pertama adalah lurusin niat. Niatnya mau apa? Kalau niat bekerja, berada di satu lembaga hanya untuk mendapatkan gaji dan belajar, itu pendek banget niatnya. Sayang, waktunya hampir setengah hari kita berada di lembaga. Kalau niatnya cuma dapetin, saya dapat aktivitas, saya dapat uang, saya dapat pengalaman baru, itu biasa. Ya, target kita adalah yang ini. Nah, sebenarnya target yang sebenarnya Allah. Tujuan kita tuh ini. Jadi luruskan niat tuh karena Allah. Saya bekerja karena saya ingin Allah ridho dengan apa yang saya kerjakan. Ya, ini targetnya. Jadi kalau disuruh luruskan niat, itu niatnya balik lagi ke Allah. Luruskan, saya mau kerja, saya mau berada dalam suatu lembaga ini, dimanapun ya, bukan hanya di Robani. Kita kan nggak pernah tahu takdir kita kemana-mana. Bisa jadi bekerja atau nanti Ustadz Ustadz Ahai punya satu sekolah, dia ngebangun sendiri. Nah, kalau kita nggak pernah tahu. Ternyata ini ada 15 orang, ternyata nanti 15 cabang Robani, kayak gitu. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ya, luruskan niatnya, dapetin sesuatu yang benar-benar besar. Ya, yang besar itu adalah surganya Allah. Gak ada deh mau diletakkan uang 20 triliun depan sini, mau gak? Mau gak? Gak mau, bukan uang kita. Siapa yang mau bagi-baginya? Ya, luruskan niat. Jadi, ayo sahabat-sahabat semua yang ada di sini, luruskan niat. Saya bekerja ini karena Allah dan saya mengharapkan ridhonya Allah. Nanti ketika ketemu masalah itu lebih tenang, lebih santai untuk memahami, untuk apa ya? Pertama kontrol diri, jangan sampai kita terlalu down. Ya, kalau nggak siap, down banget, itu setan mulai masuk. Sudahlah, memang itulah, mulai makin terpuruk. Biasanya kalau sudah terpuruk dia putus asa, ya, hopeless. Itulah yang suka depresi, stres. Banyak orang stres ya, banyak orang depresi. Pertama orang Korea. Iya, banyak Jepang ya. Itu banyak sekali orang yang hopeless. Karena apa? Dia nggak punya tujuan sebenarnya. Saya tuh hidup buat apa? Ya, saya lahir ke dunia ini buat apa? Tidak ada yang diciptakan di dunia ini sia-sia. Ya, termasuk diri kita pribadi. Ya, kita ini adalah manusia yang beruntung sekali. Sudah ini, lurus nih niatnya. Saya bekerja karena Allah. Saya ingin mendapatkan surganya Allah. Yang kedua adalah kenal diri. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Ya, saya kenal diri saya. Oh, Allah ciptakan manusia dan jin di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya kenali. Oh, ternyata kelebihan saya di sini. Dan pakai kelebihan itu untuk mendekat lagi ke Allah. Ya, kalau kata Ajib itu, Allah sudah kasih kita sempurna dengan bentuk tubuh yang seperti ini, dengan kecerdasan yang berbeda-beda, maka syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ibadahnya dimantepin, ya, dengan apa ya, masyarakat hablum minan nas, diperbaiki hubungannya, pertama baliknya ke Allah lagi. Selanjutnya baru kenali dan pahami orang lain. Nah, ini sudah dapat. Jadi kalau udah lurus niat karena Allah, udah kenal diri sendiri, terus bisa paham orang lain, maka kita bisa nyaman, bekerja nyaman, terus berinteraksi nyaman. Jadi kalau dulu dari bekerja, saya tuh mau nyaman kerja. Dalam pikiran Bunda Wuri itu nyaman bekerja itu adalah aura di lembaganya, terus terciptanya itu nyaman, tapi salah. Baru dapatnya kapan? Baru dapatnya setelah bertahun-tahun pengalaman. Oh, ternyata nyaman itu kita yang ciptakan. Kita sendiri.
Jadi kalau kita sudah nyaman, otomatis aura kita adalah aura positif, dan itu membawa ke orang lain. Pernah nggak diajarin sama guru killer? Atau nggak pernah ketemu guru killer? Guru killer itu baru dengar sepatunya aja kita udah lari terus betul nggak? Kenapa lah seperti itu? Takut, segan. Kalau killer tuh nggak segan deh, takut dia. Apalagi gak pernah ketemu guru killer ya, Mama? Dosen, pernah nggak? Pernah, sering. Apalagi gak di ACC, iya Pak, waya-waya tanda tangan lah skripsi aku ini kayak gitu kan? Iya kan? Iya. Kenapa ketika guru terus pernah nggak ketemu guru yang menyenangkan? Kalau bisa tuh, Bu, masuk kelas aku, kelas kami baik Bu, gak usah lah bawa ibu gue tiap hari. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pencet ibunya baru di ujung sana, masuknya 30 menit, cepet lah bapak ini keluar, pelajaran ibu ini. Ibunya masih di sana, kita udah jemput. Sini Bu, aku bawain buku ibu, tas ibu. Kayak gitu nggak? Ya. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa lah kita sama guru killer seperti itu, sama guru yang menyenangkan seperti itu? Selain karena asli, karena aura yang dibawa sama gurunya. Jadi kalau gurunya aja udah bawanya aura negatif, itu nyampe ke anak-anaknya. Sama ketika gurunya aja udah bawa dia semangat, oh nanti saya ketemu anak-anak murid saya begini-begini, dia udah senang, itu nyampe auranya. Jadi kita tulah yang membawa aura positif atau negatif. Maka niatnya mulai dari keluar rumah, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita serahkan sama Allah, kita niatnya untuk mendidik anak orang, dan ketika kita Allah alam ya, takdir Allah, kita meninggal dalam keadaan kita niatnya untuk bekerja dan beribadah karena Allah, insya Allah syahid. Sama seperti orang yang belajar ya, meninggal ketika dari Palembang Unsri ya, ketika mahasiswa zaman lama itu, gak tahu zaman sekarang itu banyak sekali kena kecelakaan motor. Iya, mahasiswa sekarang masih iya seperti itu. Karena ya itulah bagian. Tapi kalau niatnya kuliah, bentar lagi aku ketemu pacar aku di itu, udah kecelakaan bohong. Ya makanya luruskan niat dari awal. Lurusin, nanti ketika kita sudah keluar rumah lurus niatnya, apapun yang terjadi sudah tawakkaltu Allah semua yang udah atur. Mau kecelakaan, mau nanti ada apa, itu sudah serah. Bukan ranah kita untuk mengatur itu. Ya, ranah kita adalah untuk mengatur diri. Jadi sebenarnya pemimpin itu pemimpin diri kita sendiri, kontrolnya di diri kita sendiri. Jadi ketika ada orang marah sama kita, ketika ada orang yang ngomongnya kok sakit banget ya kayak gitu, yaitu yang kontrolnya kita. Pilihan ada di diri kita. Orang berbuat baik kan biasanya kayak gini, kau baik, aku pacar lebih baik lagi dari kau. Kau jahat, aku pacar lebih jahat lagi dari kau. Iya nggak sih? Iya. Itu prinsip orang kan? Padahal enggak yang kayak gitu. Harusnya orang baik kita lebih baik lagi, orang jahat ya kita tetap baik. Biarin orang itu dengan kesalahannya, karena yang nanggung salahnya siapa? Kita? Enggak. Dia sendiri. Sama ketika anak-anak dan dirobati, itu ditanamkan ke anak-anak. Bunda di ini, oke, mau balas atau mau dimaafkan? Kalau balas harus sama ya sakitnya. Kan anak-anak mikir, gimana yang harus sama? Harus sama ya sakitnya, tapi kalau dimaafkan Allah akan kasih pahala yang banyak. Mikir dia. Tapi ada anak-anak tuh lucu aja dia apa ya, menguasai emosinya. Kalau udah hafal sama anak-anak SD tuh, kenapa Kak? Bunda saya ini nahan marah Bunda. Terus kita tuh mau ketawa, cuman kan gak mungkin lah gitu. Kayak gitu kan. Ada yang sempat dia emosi, kita juga emosi. Wajar, kita manusia kayak gitu kan. Kita udah ajaran Kak, tahan ya emosinya.
gak bisa, saya harus terus dendam, anak-anak dendam ya sama lah kayak kita juga dendam juga. Pokoknya Bunda tahun depan saya nggak mau lagi ketemu. Apa? Maksudnya gimana? Bunda udah jadi gak bisa kalau kayak gitu, udah deh kamu sekarang dari sekarang sampai tahun depan kamu gak ikut lagi kan? Terus dia mikir, nah daripada saya nggak dikasih kesempatan sama Bunda Uri tahun depan main lagi, akhirnya dia nyerah. Ya Bun, saya maafin. Kalau mau balas, tapi sama anak-anak lah ya, kan kita nggak pernah tahu kecelakaan anak-anak itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang buruk sama kita, ya sudahlah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah sama Allah dengan diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan dan keburukan itu ya balik lagi ke diri kita, nggak ke orang lain. Pilihan ada di diri sendiri, bukan di orang lain. Oke, ya. Jadi 3 ini yang harus didapetin nih, mantepin. Sudah tahu, udah oh ya, lurus niat saya bekerja ini karena Allah. Udah deh. Jadi nanti ketika bekerjanya karena Allah, mau gaji 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 ribu, itu bukan jadi fokus utama lagi. Itu udah jadi kesekiannya. Karena saya bekerja di sini, saya dapat kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Itu, ya. Terus kita udah kenal diri, udah tahu teman. Oh ternyata saya ini penakut. Gimana caranya? Nanti diajarkan. Oh ternyata saya ini ragu-ragu. Gimana caranya supaya nggak ragu-ragu? Belajar, perbanyak baca buku. Dan inilah nanti kita kerja tim. Kita akan saling menguatkan. Gugup deh. Nah, besok juga bisa lagi. Bukannya iya jadinya paling memang nggak pacarnya, nggak ahli kan. Nah jangan kayak gitu sama temennya. Harus saling support ya. Tapi ada kalanya. Bunda Uri belajar ya seiring berjalannya waktu belajar memahami karakter orang ya. Ini nih ketiga, ada orang itu gampang dinasehati. Ya Bunda Uri butuh nasihat banyak. Soal pemimpin itu sangat rentan dengan namanya apa ya, dosa. Paling banyak dosanya pemimpin. Jadi ada yang orang tipenya yang sudah nasihatin ini bahasa Bunda Uri ya, kalau bahasa Palembang dia kan ada diculak, dulu dia baru ngeh kalau kau tuh salah kayak gitu kan. Gak bisa yang tipe orang gini loh Bunda, ini Bunda gini. Dia tuh santai, ibarat dia tuh oh ini gak masalah nih masalahnya, tapi tahu gak kau tuh begini. Yang benar-benar harus kita ngomongnya tuh pedes. Dia baru ngeh, oh ternyata saya salah. Tapi ada tipe orang yang cukup ngomongnya gini loh, begini, gini. Ya Bun, insya Allah akan saya perbaiki. Nyambung. Ya, jadi kita mulai sama dengan orang tua. Ada orang tua itu kekeh begini. Dia mau menang pokoknya. Terserah deh pokoknya mau. Ya sudah, kita tarik. Walaupun sebenarnya pemahaman dia salah. Oke, oh iya Bun, iya. Nanti dia udah ngomong, dia udah meluapin tuh masa ininya dia, emosinya dia sudah diluapkan ya semua. Oke, baru kita masukin. Jadi jangan ketika ketemu orang tua yang dia ngoceh panjang terus kita ngomong, udah perang mulut nanti kita. Dengerin dulu. Sudah pernah kena marah orang tua belum? Sudah. Amarannya sudah? Oh sering kena marah. Ini bukan orang tua ayah ibu kita, tapi wali murid. Kalau kena marah orang tua kita mah sudah, kalau sudah dihilangin lagi. Seringan malah kalau bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri atau tutup kamar, selesai. Dengerin itu. Ini orang tua wali murid. Pernah? Belum. Nanti rasakan rasanya kayak apa. Ya tapi tenang, insya Allah. Tadi kalau niatnya bikin shock ya Allah aku gak marah. Kalau misalnya lo niatnya udah lurus, ketika ketemu sama marah orang tua, oh ya udah, ini bagian dari takdir saya, selesai. Udah bagian dari takdir saya, bukan ya sudahlah takdirnya aku itulah. Sudah, gak ada perbaikan diri.
ini apa ya bahasanya, ya Allah sayang banget ketika kena marah orang tua terus kita nggak jadi bahan perbaikan diri. Harusnya ketika kena marah wali murid itu bahan perbaikan diri. Kenapa orang tua bisa marah sama saya? Kenapa wali murid bisa marah sama saya? Salah saya di mana? Oh ternyata saya kurang fokus. Oh ternyata saya kurang welcome sama orang tua. Dia perbaiki. Jangan udahlah, hampir saya juga selesai. Besok kayak gitu lagi, udah jadi bulan-bulanan wali murid kalau kayak gitu. Dia akan ngafal. Wali murid itu ketika dia ngomong, terus ditangkepin sama kita, terus kita berubah, dia akan sayang sama kita. Jadi dia mau, bunda beginilah saya begini, iya mah apa-apa aja, kita tenang ya. Pernah juga kenal suaminya tegas, ibunya lembut. Dia terus yang jadi pelampiasan itu adalah kita. Ketika anaknya bermasalah, anaknya luka atau apa, terus dia nelfon kita, bunda begini, iya mah, padahal itu kecelakaan biasa ya, begini, iya mah, kita iya, bukan iyain aja cuma iya mah terus iya mah, tapi dengerin apa yang dia sampaikan. Sudah itu baru iya mah, terus kita dengan apa ya, ini bagian dari kerja tim, walaupun bukan kita yang melakukannya dan itu adalah bagian dari kawan kita. Mohon maaf ya ma atas kelalaian kami. Nanti kalau kita udah minta maaf itu nomor berat tuh turun, karena orang tua punya ego lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena dia bayar sini, ya kan? Jadi kalau bahasanya disuka-suka saya mau marahin guru, ya nggak? Walaupun sebenarnya tetap ada adabnya, betul ya? Oke, nanti siap-siap. Oh berarti bu nanti bakal kena marah orang tua. Iya juga nggak kayak gitu juga. Iya jangan sampai ya ini maksimalkan. Oke, excellent service ini 3 ya. Berusahalah sahabat-sahabat di sini untuk kenali diri sendiri, kenali dan paham orang lain. Ya, karakter kepribadian orang tuh nggak jauh-jauh dari 4 itulah. Sanguinis, pragmatis, pin. 4 inilah karakter orang tuh. Sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis. Jadi kalau misalnya, tapi nanti ketika agama sudah masuk, pemahaman agamanya udah baik, mau dia dari Medan kan, Sumatera kan, mau dia Jawa kan, tapi ketika iman itu tidak ada, tetap aja kasar. Ya, orang Jawa itu kan terkenal lembutnya kan, tapi kalau dia nggak ada imannya apa-apa, tetap aja kasar. Iya, jadi 2 tetap ada baik, ada buruk. Nah kita mau pilih yang mana? Sama orang Sumatera, kalau dia kasar, biasanya orangnya blok-blokan ya Sumatera. Ketika dia pemahaman agamanya bagus, dia sudah banyak berinteraksi dengan orang, biasanya dia lembut, malah nggak bisa bedain ini orang Sumatera atau orang Jawa. Gitu ya. Oke, ada juga kan orang Jawa nih, wah ini kayaknya nggak ada lagi darah-darah Jawanya, ini orang Sumatera yang kasar betul. Ya, oke. Ada uji kasus nih. Oke, ini dulu. Nah ini nih nasihatnya Agim 3 Yang pertama, saya aman bagimu. Ini harus dipraktekin, harus kita aplikasikan di kehidupan kita. Saya aman bagimu ini adalah biasanya di lisan. Pernah nggak ada teman yang bilang, saya baru ini loh, saya punya oleh-oleh kemarin dibeliin sama om saya dari Jepang. Jepang? Ini di pasar 16 juga ada. Pernah nggak kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu. Dia menjatuhkan, baju aku ini ya harganya 200.000. Itu harga di situ cuma 50.000. Nah kita mematahkan atau nggak boleh. Makanya saya aman bagimu. Ya, kita harus jadi pribadi yang lisan kita terjaga. Ketika orang happy, ya kita happy. Jangan apa? Suka sama orang. Gimana sih? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang, saya kemarin dari Bogor loh, terus bawa oleh-oleh ini loh bagus-bagus loh ini. Oh iya ya, masya Allah, makasih ya. Itu kalau misalnya ada dia bawa terus kita, ya ini pasar 16 ada, apa beli jauh-jauh di Bogor. Sudah besok kasih lagi oleh-oleh kayak gitu. Ya begitu ya. Jadi saya harus aman.
dari lisan kita, dari perilaku kita, dari sikap kita lah terhadap orang lain. Terus yang menyenangkan bagimu. Yang menyenangkan ini, Bu Guru harus perhatikan penampilan. Ya, nanti ada deh cerita-cerita lucu di SD bagaimana anak-anak memperhatikan sekali penampilan gurunya sampai detail. Jam Bu Dewi bagus ya. Padahal kan kita nggak yang kayak gini, gigit kayak jam Bu Dewi bagus ya. Iya Kak. Berapa Bu Dewi belinya? Kenapa? Kata mereka. Ah ini mah jam murah kata Bu Dewi. 10.000 juga dapat. Nggak ada jam 10.000 kata dia gitu kan. Ya udahlah kata Bu Dewi. Kayak gitu anak-anak detail. Ada yang pernah ada kejadian kayak gini. Padahal kan kita ganti baju tuh tiap hari loh. Tapi ada anak yang ngapal. Nggak pernah kedapetan di Bu Dewi. Ada satu pun ada cerita. Kenapa? Ceritanya gini. Ini kan baju baru saya pakai 2 kali Bu. Terus ada si Mbak ngomong di kelas ini. Gimana? Bunda ini nggak ganti-ganti baju ya? Terus kan saya bingung. Ya Allah. Padahal Bun ini baru 2 kali, ini yang kedua saya pakai Bun. Perasaan kemana-mana enggak. Sabar kita memang kayak gitu anak-anak. Ya. Jadi kita harus apa? Perhatikan yang menyenangkan lah. Ibaratnya dari sisi penampilan. Terus nanti kan anak-anak kalau kita pakai parfum apa? Nempel sama Bunda ini wangi ya kayak gitu. Gitu, pokoknya anak-anak detail deh kalau kita ininya. Terus nanti apa aja, ada apa ya? Termasuk gantungan tas pun diperhatiin ya. Bun, gantungan tasnya bagus. Oh iya ya. Entah niatnya mau minta pakai gitu ya. Allah alam. Terus saya bermanfaat bagimu. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kita harus bermanfaat bagi orang lain. Harus di tangan. Saya kenal marah ya. Oke. Selamat pagi Mama Ahai. Iya, selamat pagi Ustaz. Saya oleh kelasnya Ahai. Oke. Ingin menanyakan dari si Ahai Mama mana ya? Oke, boleh Ustaz. Jadi si Ahai ini kalau saya perhatikan agak lambat di kelas Mama. Baik itu pelajaran mengikuti hasil pelajaran juga agak lambat Mama. Mungkin Mama bisa membantu kami Mama ketika di rumah. Kayak si Ahai ini kalau mengikuti pelajaran agak sedikit lambat Mama dari kawan. Kenapa bisa lambat ya Kak? Kan di sekolah ada bunda-bunda sama Ustaz. Ya, kami sudah mendampingi Ahai. Cuma dari kawan pasang si Ahai ini kan anak lambat dari seluruh mata dia lambat. Nah, mungkin kami dari kelas maupun dari penamping ini agak reward, agak kewalahan menghadapi si Ahai yang agak lambat itu. Kalau kami ikuti si Ahai nanti teman-temannya nggak terurus satunya. Mungkin kami minta kerjasama dengan Mama untuk apa ya, sedikit membantu si Ahai dari rumah. Ya kan Mama sekolahan di sini, si Ahai ya dengan harapan dia lebih baik lagi. Kalau misalnya Ustaz bilang lambat, terus ini ya gimana dan kan saya nyalahinnya buatnya dia tidak. Ya kan gimana nih bunda-bunda sama Ustaz-Ustaznya? Ya, tapi kan kita punya kerjasama. Mungkin Mama bisa dari rumah saya bersama anak itu hanya setengah hari, Mama ya. Jadi kami tidak bisa mengontrol anak itu secara penuh. Kami juga mengharapkan kerjasama dengan Mama agar Mama di rumah bisa membimbing Ahai lebih baik lagi, Mama. Biar dia tidak tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Gitu. Jadi gimana dong? Kalau saya udah bayar nih, sekolah udah bayar penuh, sekolahnya mahal, terus anak saya masih nggak ada perubahan sama sekali, gimana dong? Pas saya pindahkan aja ya? Iya, kan gimana? Kalau misalnya anak saya udah, ya, memang, tapi menurut saya anak saya nggak lambat, anak saya di rumah aktif, dia bisa ikut apa yang saya instruksikan dia kerjakan. Tapi kenapa lambat? Ini gimana nih peran guru-gurunya di sekolah ini? Coba lagi, ya. Mungkin ini salah satu dari klien kami. Nanti insya Allah kita cari terlebih dahulu. Kenapa sih masih bernyaman dengan sekolahnya?
Sudah, gitu aja. Iya ya. Kenapa ya biasanya itu si kakak kalau yang waktu yang kemarin-kemarin dia nyaman, suka. Nah beberapa hari ini dia bilang, mas saya nggak mau sekolah. Pas pagi-pagi dibangunin itu nggak mau kayak gitu. Susah bener banguninnya. Apa yang salahnya? Maaf sebelumnya, mungkin beberapa hari sebelumnya kakak dapat masalah sama temennya, jadi nanti kita bakalan cari tahu dulu apa yang menyebabkan kakak ini merasa tidak nyaman lagi di sekolah. Jadi gimana? Ini udah didukung nanti bodo amat lah kayak gitu. Ya, yang penting bagian kita adalah menyampaikan, meluruskan bahwa ya memang kondisi anaknya yang seperti itu, sampaikan dengan cara yang baik. Terus kalau itu adalah siswa kelas kita adalah wali kelasnya, ya jangan lempar batu sembunyi tangan. Wali mapelnya itu gawat, ya. Jadi habisnya ada di kita. Nanti kalau misalnya ngomong ada apa permasalahannya, nanti itu biasanya habis bagi rapot akan sampai ke rapat lagi evaluasi. Bun, orang tua ini, bun orang tua ini. Nah itu nanti kerjanya kita akan saling support. Oh santai, memang orang tuanya fokus sana, tapi kita bantu. Memang anaknya bermasalahnya juga, sampai dengan detail. Ya, begini pak, begini ma, anaknya begini. Itu pakai data. Orang tua biasanya apalagi yang dia pendidikannya tinggi, dia pakai data. Ayu berapa kali kemarin ada nilainya 70 pak. Nah itu penilaian harian itu yang buat dia turun nilainya. Nah, kami boleh papa silakan komunikasikan ke kami. Ada masalah apa di rumah? Ada kendala apa? Tanya ya orang tua, dan sampaikan juga apa yang mau jadi ininya orang tua ke guru. Ya, oh iya pak, insya Allah nanti kita akan maksimalkan lagi untuk buat si kakak. Ya seperti itu. Dan kalau anak yang ini angkat kelebihan dia yang lain. Biasanya anak yang dia yang tipenya kayak gini, orang tuanya akademis, si anak ada kelebihan yang lain. Misalnya orang tuanya fokusnya matematika, dia akan kita cari kelebihannya. Tapi pak, matematikanya apa ya? Tahun ini mungkin turun, tapi lihat bahasa Indonesianya naik dan dia semakin semangat untuk bercerita. Dia makin pede nih pak, fokus banget. Dari sisi kalau menurut saya sih nilainya masih bagus, paham kan? Ini bagus nilainya. Di sisi akademiknya dia sudah bagus, di sisi non akademiknya sikapnya, perilakunya itu luar biasa sekali. Terima kasih atas bantuannya untuk mensupport. Nah, sampaikan terima kasih, dan kita sebagai guru jangan hadapkan bahwa kita lah yang paling berjasa terhadap si anak. Kita hanya supporter. Kalau kita anggap dia pak, memang ajaran saya benar kayak itu. Oh kata bapaknya, anak aku itu. Ya, jadi kita hanya supporter. Kita nggak berhak mengakui kepintaran dan kehebatan si anak. Ya, yang membimbing penuh itu adalah orang tua. Itu ya kasus yang pertama. Kasus yang kedua, bertemu sama orang tua yang cuek. Ustadz sama Bunda, yang pertama adalah ketika menyampaikan sesuatu itu jangan bahasa negatif ke orang tua. Lambat itu negatif. Ya, jadi sampaikanlah, ayah Bunda, mohon maaf sebelumnya. Si kakak ini beberapa mata pelajaran itu turun. Ya, beberapa mata pelajaran turun. Ada masalah kah? Ada kendala kah? Bagaimana guru-guru di sekolah itu sudah diskusi. Sampaikan kalau kita ada usaha. Ya, sampaikan kita udah usaha nih maksimal nih ke si anak, tapi nggak maksimal. Nah, guru-guru udah berusaha nih, kita dengan guru mapel itu udah berusaha untuk mana mencari masalah apa nih yang terjadi sama si kakak. Mohon informasinya supaya ke depan nanti kakak lebih baik lagi dari sisi akademik, dari sisi perilaku. Nah biasanya orang tua yang cuek ketika dibilangi dari awal kita, ayo mah kita kerjasama. Ya mah butuh kerjasamanya.
nggak bisa kalau guru aja yang ngandelin. Nah, tapi ada orang tua yang benar-benar cuek yang sampai kita bilang, "Mah, kalau nggak selesai, ini anak nggak bisa naik kelas." Baru dia takut. Ada, tapi itu terakhir. Ya, jangan tiba-tiba, "Mah, ini anak kamu lambat udah naik kelas." Nah, sudah. Tapi ada orang tua yang memang harus itu, nih nggak bisa nih naik kelas. Ya, jadi kata-kata kita usahakan positif semuanya. Walaupun bahasanya tuh anak ini bodoh ya, misalnya, tapi nggak ada anak yang bodoh. "Mah, si kakak ketika mata pelajaran ini dia seperti sulit kayak gitu. Ada apa dia nggak suka ya pelajaran matematika? Apa dia ada kendala nggak?" Jadi bahasanya dianggap apa ya, bahasa tuh muter-muter dikit lah. Walaupun sebenarnya kita tuh mau ngomong blok kayak gitu, cuma kan jelek. Yang sudah punya anak, bodoh tanya. Kalau dibilangin anaknya nakal, bodoh mau nggak? Nggak mau pasti. Nggak mau kan pasti. Iya, pasti. Tuh sejauh-jauh bu gurunya aja, Bunda Wuri aja yang pengen kelas, terus ada mamanya yang marah. Ya kenapa dimarahi sih? Kan kayak gitu. Itu bu guru loh, bukan orang tua. Orang tua lebih sensi lagi sama anaknya. Ya seperti itu ya. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, tadi apa ya Ustaz? Apa tadi ya? Apa ya? Lupa udah sampai tadi. Oke, oh ya. Untuk yang ini sudah bagus, tapi memang jangan posisinya kita udah kalah. Tahu nggak? Udah kalah. Udah kayak kita tuh posisinya salah kayak gitu. Padahal belum tentu. Jadi ketika ada orang tua, "Bun, anak saya isi kakak tuh nggak nyaman loh Bun." Terus kita, "Iya ya Ma, kok bisa ya di sekolah dia asik-asik aja?" Kayak gitu jawabnya. Jadi coba nanti misalnya nih ada orang tua yang bilang, "Bun, nggak nyaman sih kakaknya begini-begini." "Iya ya Ma ya, salahnya di mana ya? Mama sudah tanya belum sama si kakak?" Karena kalau di sekolah itu nggak ada masalah, dianya asik-asik aja. Nanti coba deh saya tanyain ke si anaknya, apa dia nggak nyaman, apa dia nggak suka. Nah biasanya si anak tuh jujur. Kalau kita tanya kenapa kak ini kak, biasanya pagi-pagi itu nggak dibuatin sarapan ini, nah biasanya kayak gitu. Ya, jadi kita sama orang tua tuh sama ininya, tingkatannya. Kita nggak boleh terlalu ke bawah, nggak boleh terlalu ke atas. Kita harus pintar menyesuaikan diri sama orang tua. Jadi kalau orang tua ngomongin, "Bun, sekarang lagi heboh ini," ikutin apa yang jadi hebohnya kayak gitu. Kalau misalnya dan orang tua itu segan loh sama gurunya, sama guru anaknya itu segan banget, dan mereka menghormati. Tapi tadi kita harus tahu batasan, ya, batasan sama orang tua. Gak boleh juga terlalu akrab, tidak boleh juga terlalu menjaga jarak. Yang perlu akrab tuh khawatirnya ketika kita tidak akrab lagi, itu nanti gak enak banget lah pokoknya. Canggung ya. Bunda Uri pernah ngajar siswa dari dia mulai kelas 1 SD sampai ibunya punya anak 3, dari anaknya kelas 1 sampai dia kelas 2 SMA. Tuh ketemu Bunda Uri terus. Bosen gak? Bosen Bunda Uri. Jadi dari ibunya, dari dia kelas 1 itu masuk nih. Nah ini nih, itu masuk dalam cerita di Bunda Uri di sini. Berarti dari dia kelas 1 sampai dia kelas 2 SMA berapa tahun ya? 6, 7, 8, 9, 10 ya? 11 ya? 11 tahun. Nah di situ apa ya, dari yang Bunda Uri tadi tuh bilangin, sampai mana ya, gue jadi lupa. Oh ya, itu poinnya, bukan bosan. Jadi nggak boleh terlalu akrab sama orang tua, walaupun kita tuh sudah sering berinteraksi, ya. Jadi kalau kita tidak terlalu akrab yang gimana tuh, walaupun nanti kita nggak ketemu lagi, itu tetap bagus, ya. Kalau kita yang terlalu akrab, ketika ada satu masalah itu benar-benar kayak
kita mau sampai sini, sebelumnya kita harus tahu personality kita kan. Oke, ketika kita udah tahu di sini, kita sebuah lembaga, kita nggak bisa sendirian. Kita harus bangun ini nih. Apa sih teamwork? Kerjasama. Satu jelek, maka yang lain harus nutupin. Satu bagus, maka yang satu bagus ini harus mempengaruhi yang semuanya supaya bagus. Gak bisa, ya saya udah bagus sih, memang saya sejak lahir udah bagus. Kayak gitu kan, terserah lah orang mau bagus mau enggak. Gak kayak gitu, itu bukan kerja tim. Itu egois, dia mikirin dirinya sendiri. Dan itu gak bagus dalam satu lembaga kita bekerja. Pokoknya saya harus jadi kesayangan bos. Kalau berpikirnya jadi kesayangan bos, itu nempelin bosnya kemana. Tapi di belakang bos, dia ngatain bos. Iya nggak? Nah itu pencilan, ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bagus, tanamkan bahwa tadi sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat. Jadi jangan pelit. Kita pintar nih misalnya, pintar matematika, sampaikan. Kawan kita nanya gimana sih cara nyariin, sampaikan. Justru ilmu itu akan semakin nempel di kepala kita dan akan terus berkembang kalau kita berbagi. Benar nggak? Pernah ketemu sama teman yang ketika kita nggak ngerti terus nanya, gimana sih cara dapetin ini? Pas saya nggak ngerti ya, terus kata ya belajar sendiri lah. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Oh, Budawi pernah. Menyakitkan itu sampai Budawi awas ya, ketika aku bisa pelajari itu berhentilah mana ngasih tahu. Tadi patokannya kan Budawi belum tahu kalau kebaikan itu ya tetap harus ada di pilihan kita. Kan tadi kan kalau baik aku baik, kalau jahat aku lebih jahat lagi dari kau, kayak gitu kan? Jangan punya prinsip kayak gitu. Jadi ketika kita tahu punya ilmu sesuatu, sampaikan, sebarkan. Itu jadi amal jariah yang bermanfaat. Teamwork. Nah, poin 5 tipe pegawai yang tidak disukai pemimpin. Kita harus bangun kerjasama antara pemimpin dengan pegawai. Ini ya, sahabat-sahabat semua, ketika kita bekerja itu ada nggak yang langsung jadi pimpinan? Jarang ya. Kecuali lembaga itu yang punya keluarganya langsung naik kayak gitu ya, kayak orang-orang kaya itu kalau punya perusahaan langsung naik gitu. Iya, tapi nggak biasanya kan. Jadi kita memulainya itu selalu dari bawah. Dan yakinlah, ketika memulai sesuatu itu dari bawah, menikmati sebuah proses, itu lebih dapat feelingnya, lebih dapat semangat juangnya. Nah ini nih, kita mau ke excellent service, nih kita mau ke sini, tapi kita nggak bangun kerjasama. Misalnya, ini semuanya udah bagus, bagus semua nih, excellent service-nya oke. Ternyata nggak bisa kerjasama. Ini satu udah bagus. Oh ya, assalamualaikum, gimana. Tapi nggak pernah ada komunikasi di antara sini semua. Kira-kira apa yang terjadi? Asik gak datang ke sekolah? Kayak datang kemana? Datang sibuk masing-masing dari. Kira-kira kemana? Kuburan. Sama ketika lagi ngumpul terus pegang handphone masing-masing. Udahlah, ngapain ngumpul kan? Salah sibuk handphone semua. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah bagus, kita harus bangun teamwork, bangun komunikasinya sama pemimpin, sama rekan kerja. Nah ini nih, ketika yang 5 tipe pegawai yang tidak disukai pemimpin, sama pegawai juga nggak mau pemimpinnya kayak gini, ya nggak? Kira-kira kalau misalnya ada seorang pemimpin yang datang telat ya, terus pemimpinnya datang tuh telat tiap hari, kira-kira gimana? Iya ya, bundanya nyuruh aku datang jalan telat, dia sendiri telat. Saya kayak gitu, ya. Betul? Betul. Oke nih. Ini udah dijelasin dulu. 5 tipe pegawai yang tidak disukai pemimpin. Pertama, sering telat. Kedua, cengeng. Ketiga, pemalas. 4, jenius tapi tak pandai
pandai bergaul. Jangan nih pintar-pintar tapi nggak pandai gaul. Gaul di sini bukan berarti yang kita tiba-tiba halo apa kabarnya terus halo apa kabarnya, enggak yang kayak gitu semuanya. Tapi kita bisa membawa diri. Oh di sini kita di sini kita harusnya bicara. Diam itu emas ketika benar-benar kalau kita bicara itu jadi masalah. Ya, bukan diam itu emas ketika lagi diskusi. Diam itu emas, Bun. Kira-kira emas nggak? Enggak. Jadi ada posisinya. Ya. Terus ini tidak mau dikritik. Nggak boleh. Nanti kita bahas di desain pembelajaran. Guru itu harus open minded. Apa itu open minded? Terbuka, menerima banyak masukan. Kalau nggak terima masukan, Bun, Ustaz, begini ya. Oke, rapot. Oke, mana kopi, Bun? Ini sama saudara si Bun. Masuk betul. Oke ya, jadi harus open minded. Harus terbuka. Ada ketika Bunda Re kasih tahu sama ya, seorang pemimpin itu insya Allah ingin yang terbaik buat rekan kerjanya. Ketika dia tahu, Ustaz, begini. Bun, saya tuh emang kayak gini Bun orangnya. Terus saya tuh memang kayak gini. Ustaz, gini. Iya Bun, tapi begini. Ujungnya kayak mana? Ustaz ini sebenarnya mau lebih baik lagi atau mau kayak mana? Kan keluar tuh akhirnya kata-katanya. Kita udah. Nah, ada yang tipe-tipe ustadznya nih. Kok ustadz sih? Benar. Ada ustadz ada bunda. Ada yang tipe-tipe kita udah ngomong begini, nggak terima. Akhirnya keluar data. Ujung-ujungnya berapa juga? Ustadz tuh maunya gimana sih? Kayak gitu kan? Ustadz maunya gimana? Udah digalain seperti itu. Jadi jangan kita itu dimanapun berada harus siap, termasuk pemimpin. Di SD Bunda Amel belum lama, Bunda Desi 1 tahun, belum ya? 1 tahun ya? Tapi Bunda Desi guru pendamping itu ada waktu-waktu tertentu Bunda Uri akan panggil satu persatu. Buat ngapain Bun? Dengan marah? Enggak. Untuk sharing. Dan biasanya itu bagian dari oke Ustaz, oke Bunda, coba kasih saya masukan sebagai seorang pemimpin itu seperti apa. Bunda Uri akan minta banyak masukan di sana. Jadi kasih tahu, dia ragu-ragu takut kena marah. Enggak Bun, bagus Bun, ini. Udah, gak perlu yang kayak gitu. Kita ini bukan yang seperti kita tim. Kita mau yang terbaik kayak gitu. Dan Bunda Uri sampaikan, berdoalah Bunda sama Ustaz. Lihatlah, Bunda itu ngajak mimpi Bunda-bunda di SD itu doakan semoga Rombani jadi seperti DT. Amin, Allahumma amin, doain dong. Iya, DT itu apa? Darut Tauhid. Di situ banyak banget, cuma kita belum berkesempatan ya untuk pergi bareng. Tuh Bunda Uri, yuk kalau ke sana itu kita baru masuk aja pintu gerbang itu udah ngerasa ya Allah tenangnya itu udah barokah Allah. Ketika satu tempat di situ orang-orang soli itu masuk sana tuh tenang, udah nggak kepikiran tuh dari apa jalan aman terus ini yang tempatnya. Cuma sempat ke sana tuh baru udah via ya, udah via yuk kita ke sana. Kemarin belum sempatnya insya Allah semoga di sini dan Bunda Uri berdoa asal ngomong sama Abi tuh di nanti kalau ada rezeki cash uang yang bisa kita buat guru-guru SDM pergi ke Bandung di daerah Tauhid. Amin. Amin. Iya, karena terakhir guru-guru SDM itu ke Bogor. Kita ke Bogor, kita di sana upgrading, terus kita di sana main bareng. Mainnya ke Jungleland. Kalau Jungleland wahana permainan yang bayarnya berapa ratus ribu tapi sepuasan. Jadi rugi kalau datang pagi 2 jam kemudian pulang, rugi. Jadi dicobain semua permainan sampai sholat di sana semua. Pulang tutup baru pulang. Karena rugi beneran, bayarnya berapa ratus ribu kemarin.
Ya, tiket terusan kayak gitu ya. Nah ini nih, kalau telat sekali 2 kali karena kondisi ya dimaklumi lah. Tapi kalau telatnya tiap hari itu bukan lagi permakluman, ya. Disiasati. Tadi kata Maranti yang baru-baru ibu-ibu rumah tangga kayak gitu. Tetap tidak ada alasannya bagi kita yang apa? Iya, kayak gitu ya. Nanti malah Maranti akan jadi contoh sama Maranti yang ibu rumah tangga aja rajin, masa gadis-gadis ini talak kayak gitu kan. Jadi itu jadi contoh yang baik, cengeng. Ini apa ya? Jangan sampai guru-guru ini, pernah nggak sih lihat guru sekolah dulu nangis masuk kelas? Pernah. Pernah ya? Ngapain lah guru itu nangis? Apa? Siswa saya nakal semua. Oh, siswanya Ustadz nakal semua. Oh, Bunda Uri belum pernah lihat guru masuk ke kelas selama Bunda Uri belajar nangis. Karena ini efeknya negatif dan muridnya akan bertanya-tanya, kenapa sih Bunda ini nangis? Kenapa sih? Dan dia nggak akan fokus lagi di pelajarannya, tapi fokusnya kenapa guru saya nangis? Ya, terus itu hilang di bawah. Ya, gimana sih kita main anak-anak murid nangis? Jangan nangis, Pak. Udah ngomong aja. Kamu butuh apa? Sampaikan. Terus melihat guru, Bunda aja nangis. Habis kita. Anak-anak itu dia balikin omongan kita loh. Kalau kesayangan itu sudah jadi habit yang malah sahabat-sahabat di sini malah susah keluar dari kebiasaan itu. Ya, pernah nggak sih lihat orang jenius atau kawan yang pintar tapi sok? Malah dia milih kawan. Pernah kan pasti. Dia temannya sama yang pintar aja, terus yang nggak pintar nggak ditemenin dia kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Kalau kita merasa diri kita pintar dan orang lain itu bodoh, berarti kita sudah sombong. Ya, sombong itu kan menganggap orang lain lebih di bawah kita, padahal sama semuanya. Ini tidak mau dikritik, jangan. Harus mau dikritik. Open minded. Ada nggak manusia yang tahu kesalahannya sendiri? Jarang. Termasuk Bunda Uri. Bunda Uri merasanya saya benar. Kayak gitu. Itu tadi resiko pemimpin itu banyak sekali dosanya. Dan jadi sering-sering baik pemimpin suka masuk surga ya. Amin ya Allah. Kayak ini yang tidak disukai ya. Jadi maka hindari 2, 4, 5 tipe ini. Next. Nah, apa yang diinginkan pemimpin dari si pegawainya? Nih, ketika kita mau dapetin yang ini, excellent service ini yang diinginkan pemimpin. Nah, ini mau kita excellent service, maka kita harus menjadi pribadi yang seperti ini supaya sama. Termasuk pemimpinnya, jujur, rajin, cerdas, mudah diandalkan dan diarahkan, siap mengikuti ritme pemimpinnya, terus loyal, jujur. Kalau misalnya kita nggak mampu, ya bilang aja nggak mampu. Saya nggak mampu Bun. Mungkin nanti kita diajarin, saya tuh nggak mampu Bun, nggak usah diajarin. Nah itu nggak mau belajar namanya. Ya, ketika udah jujur ngakuin, maka ya belajar. Ayo. Terus rajin. Beda kan orang cerdas sama orang rajin. Menangan siapa? Menang orang rajin. Ya, ada orang ini dia nggak cerdas tapi rajin, maka dia cerdas juga. Nah ini cerdas ini bawaan. Ya memang dari awal, dari lahir tuh semuanya cerdas. Tapi ada kan cerdas yang malas lama-lama dia bodoh juga. Ada yang dia nggak cerdas tapi rajin, cerdas. Ini mudah diandalkan dan diarahkan. Sahabat-sahabat, kalau kita bekerja di tempat orang di sebuah lembaga, itu jangan pernah hitung-hitungan kerja. Misal gaji saya adalah 500.000, terus dikasih pada alangkah banyaknya pekerjaan ini dengan gaji 500.000. Itu kalau sudah hitung-hitungan nggak boleh diandalkan. Itu ketika ada pekerjaan kita tuh nggak takut. Ada pekerjaan situ dia tuh santai aja, bukan pekerjaan aku, kayak gitu, santai dia. Nah yang disitulah yang membuat kita nggak bisa diandalkan dan pemimpin nih anak nggak ada semangat juangnya. Nih anak hitung-hitungan.
masak bagian kita misalnya. Terus dia kerjain semuanya sampai dia tuh inisiatif, Bu mau masak apa hari ini, saya masaknya. Ya pada kayak gitu. Kira-kira kalau si pembantu itu butuh bantuan kita, kita mau bantu nggak? Atau Bu, saya minta gajinya bulan ini lebih cepat ya Bu ya, karena saya ada butuh. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih kan? Malah dilebihin tuh. Tapi kalau kira-kira kerjaannya nyetrika, nyuci, beresin rumah, ternyata setrikaan numpuk seminggu sekali, pas kita pakai baju, bajunya belum setrika, pas kita pulang kerja masih berantakan. Kira-kira mau diapain pembantu itu? Iya begitu, ya kan? Nah sama. Jadi kalau kita sebagai pegawai, kita tuh harus tunjukkan bahwa kita bisa diandalkan dan diarahkan. Kalau kita nggak bisa diandalkan, nggak diarahkan, itu lewat, ya benar-benar lewat. Dan pemimpin bisa melihat itu. Selanjutnya siapa ikutin ritme pemimpin. Nah, pemimpin ini beda-beda. Ada nggak pemimpin dari Udauri sama Ani, Umi, Abi sama? Nggak sama, beda semua. Terus mau disamakan? Nggak bisa. Misalnya kayak gini, kata Bunda Yuli, pokoknya cak inilah aku, cak inilah gaya aku, terserahlah pemimpinnya model cak mana. Kira-kira bakal ketemu nggak? Nggak bakal ketemu, ya. Jadi kalau misalnya ritmenya pemimpin ini mau cepat, kita harus cepat. Pemimpinnya santai, terus ya ini, ya kita ikutin. Tapi kalau misalnya pemimpinnya memang lambat dan harus kita ingatkan, ini bagian dari watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Jadi nasihatnya juga, Bun, nggak boleh Bun kayak gitu, tapi tetap adabnya, jangan lagi rapat kayak gini. Udah tuh nggak cocok kayak gitu, harusnya begini. Kawas tuh, pegawainya besok dia langsung tanda tangan, lepas ininya. Nggak boleh kayak gitu. Sama seorang pemimpin juga ketika marahin seseorang itu nggak ada Ustadz ahai itu begini, tapi memang ada waktu-waktu tertentu akan disampaikan supaya semuanya itu tidak berburuk sangka, ya. Buruk sangka bagian dari dosa. Ini loyal, salah. Loyal ini apa? Setia. Wah, pasnya jam 10. Loyal ini setia nih. Nih kalau udah setia tuh, diajak keluarga. Bunda Uri yang ngajar privat itu Bunda Uri nggak datang berapa kali itu gaji full. Kira-kira kalau kita digaji full itu gimana? Nggak enak, benar. Jadi semaksimal mungkin full kita datang maksimal. Dan ngajar privat itu paling lambat berapa lama? 1 jam, 1 jam setengah. Udah pernah dari pagi sampai sore, asal anaknya paham. Sudah mikir gimana cara saya pulang, kenapa nggak disuruh pulang kayak gitu. Tuh sama anaknya, belajar kan. Kok Bunda mikir, ya sudahlah, mau ngomongnya juga. Bunda tipenya gak enakan juga, tapi sekarang berubah. Mau ngomong, enggak kayak gitu. Kan belajar. Semuanya bisa kita pelajari. Ya, jadi kalau kita loyal, orang tuh nggak tanggung-tanggung ngasih kita, beneran deh. Pernah Bunda ngajari satu privat yang lainnya, anaknya ini benar-benar yang sampai dalam berapa tahun Bunda ngajar, 2 atau 3 tahun dia tuh pindah 3 sekolah, 4 sekolah deh, 1, 2, dan sekolah yang dimasukin itu adalah sekolah-sekolah swasta yang berbayar mahal. Ibunya tuh nggak hitung-hitungan soal uang. Yang penting anaknya nyaman. Nah tadi anaknya udah mulai worry-worry, Bun, kayaknya si kakak ini gak ini. Kenapa Bu? Kayak gitu, gini. Coba ditahan dulu, nggak bisa Bun. Ya benar, udah datang tadi ya. Bunda suara motor dan dia tuh punya membantu kan. Bunda udah panggil dia siapa? Bunda udah datang pas masuk. Wah, kakak mana? Main kesana. Nanti Bun, Wak panggilin.
udah balik gak mau belajar bu, ya sudah udah main sama adiknya yang 3 tahun. Kan nggak mungkin datang nggak pulang kan nggak enak kan kayak gitu. Kan main pulang menit, Dewa pulang aja ya, iya bu, mau ya bu, nggak apa-apa kayak gitu kan. Ibunya ini terus pulang udah bilang, Assalamualaikum bu, maaf tadi saya udah datang tapi si kakak nggak mau belajar. Ya bu, nggak apa-apa, selesai kan. Terus berikut pernah udah datang set, ngapain udah di sini? Tuh hancur hati beneran. Ngapain udah? Ya Allah kak, kan kita belajar. Gak ada, sudahlah berhentilah kali enggak. Ya Allah kak, kan kita belajar kayak gitu. Enggak, saya nggak mau belajar. Ibunya nurutin. Kayak gitu pernah satu, dia bentar-bentar drop. Nah Bu Dauri kan evaluasi diri. Bener evaluasi, terus Bu Dauri ngomong, dia ibunya tuh ngasihnya full. Bu Dauri datang cuma numpang lewat aja kayak gitu, full, nggak berkurang serupiah pun. Pas bilang, Bu, mohon maaf, kayaknya kakak nih saya mundur aja bu, daripada si kakak nanti makin ini. Mundur sampai, terus ibunya ngomong apa? Bu, saya nggak peduli sama nilai si kakak, tapi asal dia nyaman. Gak apa-apa Bu Dewi datang, terus teman dia main game. Benar, Bu Dewi cuma datang main game sama dia, sampai itu anak nyaman sama Bu Dewi. Padahal dia dari kelas 1 sampai dia di anaknya ini ritmenya naik turun. Kadang semangat terus drop lagi. Karena mana? Lingkungan sekolahnya. Makanya pindah-pindah. Iya pernah tuh berapa kali datang Bu Dewi cuma nonton main game sama dia. Main game gak ada tuh buka buku sama sekali. Udah kak, di sore, ya bun, santai deh pergi. Terus tapi dia tuh pas Bu Dewi pas yang itu, tapi dia tuh sayang, kelihatan sayang kayak gini. Bu Dauri itu belum makan. Oh dari mana dia kita belum makan? Terus Bu ya, beli itu dia tuh suka beli burger, suka daging kayak gitu. Ditaruhnya, Bu burger, ibunya ngerti, memang orang punya kan? Dikasih, datang. Bu Dauri gak suka sama yang model-model makan aneh, manis, asin kayak gitu. Bukan orang Barat ya misalnya, orang Indonesia. Jadi pas dikasih, Bu Dauri lihat, Bun, hamburger bun, burger bun, enak bun. Belinya di KFC, terus Bu Dauri, kakak aja yang makan. Bu Dauri gak suka. Enggak, Bu Dauri enggak. Bu Dauri ini. Terus dia keluar, Bu, beli yang lain. Bu Dauri gak suka burger. Kayak gitu, wih anak perhatian bener. Gitu Bu Dauri. Ya pas yang rimba dia yang apa ya pas ngapain Bu Dauri sih? Itu tertutup kayak ternyata memang masanya anak-anak. Jadi bu guru jadi ustadz itu jangan mudah baperan. Ya, misalnya anak murid, ya kau melawan yang sama aku awas kalau besok. Ya kan kayak gitu. Makanya aneh aja ketika guru masuk ke dalam ruang kelas terus berlinang air mata. Entah yang dipikirin karena muridnya, entah yang dipikirin karena permasalahannya. Itu jangan. Guru harus pintar mengontrol diri sendiri. Ya, karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi kalau gurunya aja mentalnya lemah, gimana kita mau naikin mental si anak? Betul? Sepakat? Kita uji kasus lagi. Oke, note ya. Nih, kerja tim. Sebuah tim lebih dari sekedar sekumpulan orang. Ini adalah proses memberi dan menerima. Ini dalam satu tim ada yang kita beri, ada yang kita terima. Betul kan? Ini berbagai macam karakter kan? Latar belakang yang berbeda kan? Pemahaman yang berbeda, betul? Bu Dauri dengan egoisnya, Bunda Desi dengan egoisnya, egois. Kalau nggak saling memahami dan menerima, kira-kira kita bisa akur nggak? Nggak bisa. Tewas kita lama-lama. Gak, jangankan mau setahun 2 tahun, 2 hari aja saya give up, nyerah, mundur. Ya, itu kalau orang yang dia tidak terbiasa bersama. Bu Dauri pernah kan ketika Ustaz masih sama Ustaz Yakin masuk ke tempat Bunda Amel ya, Ustaz, Bunda pahami perbedaannya, harus siap mental, siap berantem. Ya berantem bukan berarti harus yang benar-benar ngoceh ini siap kena marah itu harus, karena kita ini
pribadi yang berbeda, nggak bisa sama. Tak satu pun dari kita sepintar kita semua. Jadi kalau ada satu yang pintar, kalau semuanya itu masih kalah yang satu, ya kan? Pernah lihat ikan di dalam laut, terus mau dimakan ikan yang lebih besar? Pernah nggak? Pernah nggak nonton yang kayak animal apa itu yang ibaratnya Finding Nemo deh ya? Atau pernah nggak lihat burung terbang, terus dibuat formasi, kemudian yang di depannya terus pindah, terus formasi lagi? Nah itu kerja tim. Kalau dia ikan berenang yang kecil-kecil itu rame-rame, ketika ada ikan paus, itu nggak bisa dapetnya satu, karena dia buat formasi lagi, ini lagi, itu kerja tim. Tapi kalau dia sudah melenceng satu kemana? Kayaknya aku nih nggak sejalan sama ini, keluar, udah habis tuh dia. Kalau si ikan yang berpikir kayak gitu, tapi kalau dia kesana kesini, apa nggak sama tim? Tetap dia sama. Tim itu tempat berbagi beban loh, bekerja itu beban. Ya, tapi kalau kita membawanya itu sulit benar. Dan membagi kesedihan. Kalau kena marah sama pimpinan, kena marah sama wali murid, itu biasa. Jangan sampai nanti ketika udah kena marah terus, kayaknya aku udah cocok gawe di sini, aku nak berhenti deh lah. Nah, ada survive itu namanya, ya harus survive. Apalagi kalau kita yang baru terus dengan yang belum kita kuasai benar. Bun, saya ini kan baru mau akan pemborosan kata ya. Ibaratnya benar-benar belum punya pengalaman, mau jadi guru. Kira-kira saya bisa nggak ya Bun? Kalau kita berpikir kita bisa, maka insya Allah bisa. Allah sesuai prasangka hambanya. Ada yang pernah ngomong sama gue kayak gini, lu bener-bener gak pedean kan? Jangan suruh maju ke depan. Ini aja udah gemetar kayak gitu kan. Jadi santai kalau ini. Kalau sekarang mah santai mau enggak juga sih. Tetep aja. Nah ketemu, Dik ngomongnya sama nggak? Seperti itu tetap. Kan manusiawi. Terus sering ngomong kayak gini sama gue. Di kampus ya, bilang, Mbak, aku tuh nggak pede Mbak kalau suruh ngomong ke depan. Aku belakang layar aja lah kayak gitu. Terus kayak, kau percaya Allah? Percaya lah. Kan iman kita itu sama Allah. Terus apa yang kau khawatirkan? Bah, dia lihatin mata-mata orang itu rasanya kayak mau nelan aku kayak gitu kan? Ya percaya. Kalau kamu percaya sama Allah, yakinlah Allah yang akan membuat kita lebih mantap dan yang mengatur omongannya kita. Begitu ya, nah mulai dari situ benar masuknya. Jadi ketika mau tampil atau apa, kedinginan ya? Ya Allah kesian ya. Coba beda posisi, dia begini situ. Oh pinjam remote lagi tak, di swing, naikin 25. Ya, jadi mulai dari situ Bunda Ure masih kayak oh iya ada Allah, percaya Allah. Jadi kalau misalnya disuruh tampil kayak gitu, ya Allah gemeterannya kayak mana? Itu gemeteran, gak usah yang oh sudah expert atau apa udah berapa lama, tetep aja gemeteran kayak gitu. Tapi intinya ada Allah. Oh ada Allah. Sudah deh, niatnya saya mau ngomong ke sini mau apa? Mau dipuji, mau ini supaya hebat atau apa? Niatnya kalau ngarang udah Allah. Nanti ibaratnya sampai apa nggak sampai ya Allah semua lah seperti itu. Ya, oke. Note habis. Ini nih kata Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi, Bunda, Ama, Ustadz, niatkan setiap perbuatan kita itu ada manfaatnya, dan itu imbasnya ke diri sendiri, ke orang lain, dan ke seluruh manusia di dunia. Ya. Dan sesuai dengan hadis ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah, tanamkan dalam diri kita bahwa saya harus bermanfaat. Walaupun kita sudah berusaha untuk bermanfaat, ternyata nggak manfaat, itu urusan Allah. Niat kita udah penuh kan, udah dapet tuh kita pahalanya. Kan sama aja
saya niatnya nanti mau sedekah 50 juta, udah pegang nih uang 50 juta, tengah jalan kita dirampok orang, kira-kira dapat amalnya sama nggak? Sama, karena kita udah bergerak mau jalan, mau sedekah, tapi ternyata takdir Allah uang itu hilang. Pernah dengar kisah seorang yang mau naik haji? Pernah dengar kisah orang yang dia nggak pernah naik haji, tapi hajinya yang diterima? Pernah dengar? Pernah. Jadi nggak pernah dengar ya? Saya udah lihat kisah. Ini deh, pokoknya intinya dia itu nggak pernah pergi ke sana, tapi yang disebut itu ada seorang ahli ibadah yang dia bermimpi bertemu, dia bilang bahwa yang haji hari ini tidak ada orang yang terima ibadahnya kecuali nama si ini. Ya, jadi iya mah nanti akan muncul bahasa mohon maaf kelalaian ketika kita udah selesai menuntaskan apa yang sudah bahasanya itu udah tuntas, jelas bahwa ini memang kesalahan anaknya. Nah, baru kita maaf ya ma, tes kelalaian kami kayak gitu. Jadi kasih tahu si kakak ini tadi jalan udah dibilangin sama ustaz bahwa dia harus jalan ke kiri, tapi tiba-tiba dia nggak lihat kanan kiri, langsung nyebrang aja. Nah, mohon maaf ya ma, ini jadi tadi nggak sempat diiniin. Insya Allah semoga ke depan lebih baik lagi. Nah kayak gitu. Tapi si kakak udah kita bawa di klinik, udah ditangani sama dokter kayak gitu. Nah termasuk kemarin ada kecelakaan yang anaknya harus dijahit. Nah itu harus persetujuan orang tua. Kita telepon, iya gimana ma? Nah ini nggak bisa, Bu Dore butuh persetujuan. Ya bu, nanti adanya ke sana, oke? Baru dapat. Tapi kalau misalnya ini enggak, ada yang pernah kejepit, dia tuh ini tangannya di situ, nah temannya ini nggak sengaja, bukunya lepas, kekelimitan. Itu anaknya santai. Kita yang lihat darahnya ngucur itu kan lumayan. Dia telepon, bun, gini bun. Oh iya bun, gimana kakaknya? Kakak nggak apa-apa. Ini bun, kan bukunya itu lepas, Bu Dewi fotoin ya, atau kita video call. Ya bun boleh kayak gitu. Terus Bu Dewi nunggu bunda dulu, kalau bunda izinkan maka kita akan lakukan ininya. Tapi ini udah di klinik kayak gitu. Baru ibu nggak apa-apa, jangan aja bunda nggak bisa kesana. Karena orang tua udah percaya sama kita.
kalau orang tua udah percaya sama kita, dia tuh udah pasrah anaknya mau diapain, kayak gitu ya. Orang tua tuh boleh, tapi tadi kalau pelayanan kita tuh maksimal, anaknya belum pulang sampai jam 5 kita tungguin, tapi kita konfirmasi, si kakak belum dijemput, ini udah jam 5, kasihan ini udah, dia udah bosan. Oh iya bun, maaf ya. Dia ingat nanti anaknya. Terus kita tuh, bun, anak-anak juga sama kita, anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang tuh, kalau guru-gurunya udah lebih welcome, dia berani. Bun, kamu boleh mama sih bun. Oke, pokoknya apa? Mau bawa ini. Oke, cukup bunda aja. Ini apa mau nelfon? Telepon bun. Oke, bicara sendiri ya. Baru bicara. Itu anak SD. Kalau TK mah pasti teleponnya kan. Kalau apa? Nelfon sendiri, mama ya kemana dulu, nggak selesai. Itu yang pertama ya, itu udah bagus case-nya, cara menanggapinya. Jadi datang dulu ke gurunya, udah itu gurunya lapor ke kepala sekolah harus tahu kejadian sekecil apapun. Kalau kepala sekolah nggak tahu, itu kesian gurunya akan bisa jadi bulan-bulanan. Tadinya jadi bulan-bulanan ya. Oke, itu kasus pertama. Kasus kedua adalah itu gawat kalau buat kasus seperti itu tewas semuanya. Ya. Dia anaknya pulang jam 1, tiba-tiba pulang jam 3, nggak ngasih tahu orang tuanya. Protes itu bukan cuma 2 yang datang langsung, semuanya datang. Iya, jadi setiap keputusan perubahan yang terjadi di sekolah pasti dikomunikasikan sama orang tua sebelum program itu berjalan. Ya, kalau programnya sudah berjalan, oh iya pak, maaf lupa nggak ngasih tahu, oh udah tewas kita. Orang tua ini gimana sih sekolah ini gimana kok perubahannya bisa tiba-tiba kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Ya, komunikasi dari awal. Makanya di perubahan itu selalu ada POMG. Kita ketemu sama orang tua, sampai di sekolah nggak boleh kasih kado. Kalau kasih kado nanti begini, ini efeknya begini. Itu diedukasi orang tua. Sama ketika kita ngomong tidak ada ranking kelas di sekolah. Itu mulai dari awal Robani. Yang kita masih kurikulumnya 2006. Yang boleh nulisnya ranking 1, 2, 3. Tapi kita memilih tidak menuliskan satu angka pun di sana. Ditanya sama orang tua, ranking berapa pun, pintar anak mama. Dicari-cari. Jadi orang tua tuh udah bilang, kami nggak akan. Jadi pas kedua, ketiga, mama mau tanya sampai kapanpun kita nggak akan nyebut angka. Baru orang tua sekarang nggak pernah lagi orang tua nanya ranking berapa anak saya buat. Kayak gitu. Nah itu harus komunikasi. Kalau nggak dikomunikasikan, tewas kayak tadi. Biasanya orang tua akan protes itu ke personal guru. Misal, udah Ustadz yatim adalah gurunya. Ustadz kenapa sih Ustadz dimarahin anak saya? Itu laporan dari Sari Kakak ini nah. Itu yang seperti itu. Jadi jarang orang tua kalau yang protes soal kebijakan itu biasanya ke kepala sekolah. Tapi kalau ke guru itu biasanya personal. Anaknya ngelapor, mah nggak enak belajar sama Ustadz itu. Gini, nggak enak belajar sama murid. Datang tuh. Seperti itu. Dan bagaimana menyikapinya? Dengerin. Oh iya ma, mohon maaf ya ma, tapi nanti kan dapat tuh informasi dari orang lain. Kata si kakak, bunda tuh pilih kasih begini, Ustadz tuh begini. Oh gitu ya ma. Mohon maaf ya ma, karena pengetahuan saya ngajarnya semua sama. Tidak ada yang saya bedakan. Nanti saya akan konfirmasi. Terima kasih masukannya ma. Kalau ada apa-apa ngomong aja. Insya Allah kan nanti saya sampaikan ke kepala sekolah juga. Nah sampaikan ketika bunda kena marah atau Ustadz kena marah, sampaikan, bunda saya kena marah tuh sama ini. Alasannya apa? Biasanya ini pun dari Oke, ada yang bisa kita sepelekan, ada yang harus kita perhatikan. Misalnya sepelekan dia bun begini. Oh memang ibunya perfeksionis yang nggak boleh memang Ustadz. Jadi Ustadz harus pahami nih, bunda harus paham nih orang tua ini dia perfeksionis untuk hal yang begini. Memang akan di komentarnya. Nah ada yang misalnya bun orang tua protes dengan Ustadz jangan 28 dong, panas 20, dia standar ruangan tuh 25, turunin jadi 21, udah panas.
Ya, jadi seperti itu. Dan guru harus punya apa ya? Dada yang lebar, jiwa yang kuat dengan segala hantaman yang akan kita temuin. Namanya juga kerja. Kerja itu punya resiko kan? Yang nggak ada resiko tuh di rumah aja. Tapi ada resiko juga di rumah aja. Bosan, nggak ada uang, gendut, ya kan? Makan tidur, itu nggak kerja. Betul ya? Itu kasusnya. Yang kedua, kasus ketiga adalah agak bingung udah. Kenapa tiba-tiba keluar terus kepala sekolahnya nggak tahu kayak gitu? Ya, harusnya kepala sekolah itu makanya dan bingung juga kok temennya nggak tahu ya. Oh iya ya, malah dia masih balik. Itu gawat kalau yang lebih tahu adalah orang tua. Berarti orang tuanya mikir kok bisa Mas Sally nggak ada. Nanya Ustadz Ahai, oh iya ya, malah nggak tahu. Terus nanya kepala sekolahnya, terus kata kepala sekolah nanti ya saya nelpon dulu. Nah, tambah nggak tahu nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau ada satu permasalahan tiba-tiba guru keluar, itu kepala sekolah harus mengambil inisiatif duluan. Oke, kita rapatin. Ini gimana nih kayak gitu. Ini satu guru nggak masuk, itu jangan sampai berlalu 2 minggu. 2 minggu itu kelamaan. Jadi batasnya 3 hari. Ketika 3 hari tidak ada kabar, itu langsung kontak, datangin rumahnya. Nah, selama 3 hari proses itu, kita informasikan iya mah, bilangin oh iya ininya lagi ada urusan. Kan kita nggak tahu urusannya apa. Tapi kita nggak bohong kan? Bisa jadi urusannya apa sakit. Tapi kan kita statusnya nggak punya informasi apa yang terjadi sama dia. Maka ia lagi ada urusan. Itu langsung dicari. Nah, ketika benar-benar nggak ada, langsung ambil inisiatif. Oke tim, siapa dulu yang bisa menggantikan? Dan itu harus diinformasikan. Yang tadi left dari grup, kan orang tua pasti nanya, kenapa left? Kepala sekolah yang harus kasih informasi. Tapi tadi komunikasi dulu dengan tim. Jangan sampai kepala sekolahnya ngomong, iya sakit, terus guru-guru, iya bu dia tuh berhenti sakit hati ngambek. Nah, nggak cocok. Ya, harus sama dan harus diinformasikan bahwa ini loh alasannya dia keluar dan kasih tahu juga bahwa kita sudah mengadakan usaha-usaha untuk dia kembali lagi. Kalau misalnya nggak ada ya udah bagian dari takdirnya memang dia keluar. Selesai ya? Alhamdulillah, excellent service.